Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Uduk Samir ini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tutorial mengecat lantai dapur MBG yang masih menggunakan lantai keramik seperti ini ya. Nah, jadi dapur MBG yang masih menggunakan lantai keramik, sekarang standar lantainya harus dicat epoksi. Mengapa epoksi wajib untuk dapur MBG? Nah, itu ada beberapa alasan. Antara lain, higienis dan antibakteri. Permukaan epoksi mulus tanpa pori mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur, menjaga kebersihan optimal. Mudah dibersihkan. Tampilan yang halus memudahkan pembersihan tumpahan makanan dan minyak, sangat penting untuk dapur komersial atau sekolah. Anti licin. Banyak produk epoksi menawarkan fitur anti slip mengurangi resiko kecelakaan kerja di dapur yang sibuk. Tahan lama dan kuat. Tahan terhadap lalu lintas tinggi, benturan, abrasi, serta minyak dan bahan kimia, menjadikannya investasi jangka panjang. Sesuai standar, memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh lembaga seperti BPOM dan standar HACCP. Nah, jadi dapur MBG itu standarnya lantai harus dicat epoksi. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorialnya cara mengecat lantai dapur MBG yang sudah di keramik seperti ini sobat ya. Selain daripada alasan itu semua, kenapa dapur MBG lantainya harus dicat epoksi, itu alasan yang paling penting itu untuk memenuhi standar keamanan pangan sobat ya. Nah, karena ini untuk melanin anak-anak kita sekolah, jadi generasi-generasi bangsa kita ini harus sehat dan harus diperhatikan kesehatannya sobat ya. Oke sobat, di sini saya akan berbagi cara mengecat dapur MBG beserta tutorialnya. Nah, sebelum melakukan tahap primer epoksinya, ini harus kita grinding menggunakan gerinda ukuran 7N ya. Nah, jadi permukaan keramik yang masih licin ini harus kita gerinda terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah selesai semua. Lalu kita bersihkan debu dari hasil gerinda menggunakan sapu atau vacuum cleaner. Langkah selanjutnya kita siapkan material primer epoksinya. Nah, ini komponen A dan komponen B-nya. Kemudian kita mixing seperti ini sobat ya. Kita sesuaikan rasio mixingnya, kita aduk sampai merata. Kemudian kita aplikasikan. Untuk mengaplikasikannya di sini saya menggunakan roll regular yang bulu rollnya tebal, karena spek mikron primernya harus agak tebal. Nah, setelah primer diaplikasikan, kita tabur pasir silika ya. Nah, kenapa di sini saya memakai pasir silika? Karena selain daripada kuat dan menutup nut keramiknya, ini akan menambah ketebalan mikron di waktu pengaplikasian body coat-nya. Oke sobat semuanya, ini sudah selesai semua. Ini kita tunggu jeda sampai 6 jam ya. Nah, setelah 6 jam kemudian, ini kita siapkan material body coat ya, atau lapisan body. Nah, untuk ini kita tambahkan talc powder 2% saja. Jangan terlalu banyak ya, nanti jika terlalu banyak talc powdernya itu bisa crack. Kemudian kita mixing lagi sampai tercampur rata. Jika sudah, siap kita aplikasikan. Kemudian setelah kita mixing, lalu kita aplikasikan ya. Nah, ini tinggal kita tuang seperti ini aja sobat ya. Nah, untuk mengaplikasikannya ini kita gunakan alat raskam seperti ini ya. Jadi setelah kita tabur pasir silika itu otomatis membentuk pori-pori ya. Nah, jadi fungsinya pasir silika tadi, body coat-nya ini supaya masuk ke pori-pori pasir silikanya. Jadi spek mikronya akan semakin tebal ya.
Oke sobat semuanya, ini sudah selesai tahap body coatnya. Kemudian kita tunggu lagi sampai benar-benar kering ya. Nah biasanya body coat itu tahap kekeringannya sampai 8 jam. Nah setelah 8 jam kemudian, ini kita dempul dulu ya, atau istilahnya kita pati-pati ya. Nah jadi nat-nat keramik yang masih kelihatan cekung tipis, kita dempulin dulu seperti ini ya. Untuk material dempulnya kita bisa menggunakan material body coatnya sobat ya. Nah hasilnya seperti ini sobat ya. Oke sobat, ini udah selesai semua, kemudian kita tunggu kering. Nah setelah kering, ini kita gerinda lagi menggunakan mata gerinda diamond cup, karena di sini motif pasir silikanya masih agak nongol tipis. Nah langkah selanjutnya setelah dibersihkan, lalu kita lapisin lagi ya menggunakan material body coat. Nah untuk tahap ini kita aplikasikan secara tipis saja atau slim coat. Nah seperti ini hasilnya. Sebelum mengaplikasikan top coat harus kita lapisin tipis terlebih dahulu agar tidak berpori. Oke, ini udah selesai semua lapisan tipis atau slim coat. Kemudian kita tunggu lagi sampai benar-benar kering. Kalau bisa ini kita tunggu sampai 12 jam ya. Nah setelah benar-benar kering, baru kita amplas menggunakan gerinda yang ada tensionya ya. Untuk ukuran amplas kita bisa gunakan nomor 80 atau 60 ya. Nah di sini saya menggunakan gerinda yang ada tensionya ya. Untuk tensionya kita kecilin aja ya, kira-kira 600, 800 atau sampai 1000. Kemudian kita amplas semua, barangkali masih ada sisa upil-upilnya slim coat, jadi harus kita amplas terlebih dahulu ya. Nah jika volume areanya cukup besar, kita bisa menggunakan mesin poles lantai. Nah karena ini volumenya tidak lebar, saya cukup menggunakan mesin gerinda 7N yang ada tensionya. Kemudian langkah selanjutnya setelah pengamplasan selesai, ini harus kita bersihkan dulu ya. Ini harus benar-benar bersih dari debu ya. Debu-debu yang menempel pada dinding juga harus kita bersihkan ya. Karena langkah berikutnya kita akan mengaplikasikan top coat atau cut epoxy finish. Jadi harus benar-benar bersih. Bersih dari debu, bersih dari minyak ya. Oke, ini tahap pembersihan sudah selesai. Kemudian setelah pembersihan menggunakan sapu atau vacuum cleaner, di sini untuk langkah selanjutnya kita lap ya, untuk memastikan benar-benar bersih. Barangkali masih ada debu melayang-layang, itu jatuh lagi, harus kita lap seperti ini ya. Untuk lapnya gunakan lap yang setengah basah atau menggunakan kanebo ya. Nah jadi debu-debu yang masih ketinggalan atau debu yang terbang jatuh lagi, itu harus kita lap ya. Untuk langkah selanjutnya ini kita siapkan material top coat atau material cut epoxy finish ya. Nah ini sebelum hardenernya dicampurkan, kita mixing dulu, barangkali masih ada filler yang masih mengendap. Jadi harus kita mixing terlebih dahulu. Kemudian kita bagi menjadi dua. Nah hardenernya ini juga kita bagi dua ya. Kemudian kita mixing lagi sampai tercampur rata. Jika sudah, siap kita aplikasikan. Nah, cara aplikasinya kita tuangkan seperti ini ya. Oke, ini kita tuangkan semuanya ya. Jangan disisain di dalam kaleng, karena jika disisain di dalam kaleng itu akan cepat set atau setting. Untuk cara mengaplikasikannya, di sini saya menggunakan raskem bergigi. Untuk spek mikronya itu bisa disesuaikan ya. Biasanya dapur MBG itu spek mikronya antara dari 1000 sampai 2000.
Ya, tergantung nilai kontrak masing-masing. Nah, setelah ditarik menggunakan raskam ini, kita ikutin menggunakan roll busa atau roll mahair yang bulu rollnya tipis. Nah, jika waktu mengaplikasikan top coat ini keluar gelembung-gelembung atau bubble, kecil-kecil atau besar, kita bisa pecahkan menggunakan speak roll atau roll duri ya. Oke sobat semuanya, ini pengaplikasian top coat sudah selesai. Nah, ini hasilnya sudah mantap, glossy seperti kaca ya. Nah, ini kita tunggu kering dulu ya, sampai 24 jam baru bisa kita injak. Halo sobat semuanya, ini dia setelah menunggu kering 24 jam, ini sudah bisa kita injak dan hasilnya benar-benar jos. Sudah benar-benar glossy seperti kaca ya. Nah, sudah tidak ada pori-pori lagi atau lubang-lubang yang seperti natnya keramik lagi ya, karena bakteri akan berkembang biak di lubang-lubang atau nat keramik, jadi pembersihannya tidak maksimal. Jika menggunakan cat epoksi seperti ini, standarnya lantai dapur MBG itu akan lebih mudah membersihkannya. Oke sobat semuanya, jadi begini ya cara mengecat lantai dapur MBG yang masih lantai keramik. Tutorialnya kurang lebih seperti ini. Sekian dulu dari saya, semoga sobat semuanya terinspirasi. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.